Selamat pagi Ibu Lia, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Santa Kristi Julita Cipayung, kelas Reguler Plus, Prodi PG PAUD. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang perkembangan otak dan emosional intelijen. Mata kuliah Emotional Intelligence, dosen pengampu, Ibu Lia Kurniawati, MPD. 1. Pengertian emosional intelligence. Menurut James Lang, dalam teori of emosi, emosi adalah penghayatan terhadap perubahan fisiologis yang muncul dalam merespon terhadap peristiwa hidup. Menurut Lazarus, teori, emosi dipicu oleh informasi yang dipersepsi atau dimaknai oleh individu dan memunculkan tindakan. Menurut Salofi dan Mayor, kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk memahami perasaan diri sendiri dan orang lain, serta menggunakan perasaan itu untuk mengarahkan pemikiran dan perilaku. 2. Teori model emosional intelligence. 1. Goleman L. Permoms Model tahun 2001. Daniel Goleman menyediakan kerangka kecerdasan emosi untuk mengembangkan potensi individu agar mampu menguasai 4 domain terpenting, yaitu self-awareness, self-management, social awareness, dan relationship management. 2. Barons L. Competencies Model 2006. Teori Darwin yang menekankan pentingnya ekspresi emosi untuk bertahan hidup dan beradaptasi menjadi inspirasi perkembangan model Barton. Model ini menyediakan dasar teori untuk IQ. Menurut Barton, kecerdasan emosi dan kognitif keduanya sama-sama berkontribusi pada kecerdasan total seseorang. Kedua ini dapat menjadi indikator untuk kesuksesan individu pada masa depan. 3. Mayer, Salofi, and Carruthers Ability Model 2006. Teori ini melihat L sebagai konsep tradisional terdiri dari keterampilan yang menyatukan emosi dan kognitif. 3. Komponen emosional intelligence. Menurut Daniel Goleman, menyatakan L 2 kali lebih penting daripada kemampuan kognitif untuk memprediksi kesuksesan berkarir. Beliau menyatakan bahwa komponen kecerdasan emosi berbasis kinerja. Berikut adalah 5 komponen kecerdasan emosi. 1. Kesadaran diri. Individu yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi akan merasa nyaman dengan pemikiran dan emosi mereka sendiri. 2. Pengaturan diri. Dengan kemampuan mengatur diri, seseorang dapat mengontrol emosi dan pikirannya untuk tidak berperilaku kasar yang justru akan memperburuk situasi dengan merusak hubungan antara kelompok atau individu. 3. Motivasi internal. Goleman menyatakan untuk melakukan sesuatu, kita memerlukan passion atau gairah hidup. Passion atau berdampak baik pada kecerdasan emosi membuat keputusan yang jelas dan pengertian. 3. Motivasi internal. Goleman menyatakan untuk melakukan sesuatu, kita memerlukan passion atau gairah hidup. Passion akan berdampak baik pada kecerdasan emosi, membuat keputusan yang jelas dan pengertian yang lebih tentang target suatu organisasi. 4. Empati. Empati merupakan untuk memahami kandungan emosi seseorang yang dilihat dari cara mereka bereaksi secara emosional terhadap sesuatu. 5. Kemampuan bersosialisasi. Goleman menjelaskan bahwa kemampuan bersosialisasi dianggap sebagai friendliness with a purpose atau bersikap ramah dengan tujuan tertentu. 4. Hubungan antara L dengan IQ. Secara umum, pengukuran kemampuan intelektual seseorang biasanya dilihat melalui IQ. Namun, IQ yang tinggi tidak cukup untuk mencapai kesuksesan dalam hidup, karena L adalah atau emotional intelligence yang mengontrol stres dan emosi kita saat menghadapi rintangan hidup. 5. Pengaruh emotional intelligence. Kecerdasan emosi adalah salah satu kunci keberhasilan hidup. Orang yang cerdas secara emosi sadar akan keadaan diri dan orang lain, memiliki motivasi dan optimisme. Pengaruh emotional intelligence sering terjadi di beberapa faktor. 1. Dalam kehidupan sehari-hari. 2. Dalam keorganisasi. 3. Dalam bidang pendidikan.
4. Dalam bidang pekerjaan. 6. Cara meningkatkan emotional intelligence. 1. Pendapat dari Daniel Goleman, yaitu sadar akan emosi yang kita miliki, mengolah emosi yang kompleks, menggunakan emosi untuk memotivasi diri, mengenali emosi pada orang sekitar agar dapat memahami dan membangun empati pada orang lain, menangani emosi. 2. Pendapat dari Mayer, Salovey, dan Caruso, yaitu perceiving emosi. Dimensi ini terdiri dari komponen wajah dan gambar. Yang kedua, facilitator. Dimensi ini berdiri dari komponen sensasi dan fasilitas emosi diri. Understanding emosi diukur dengan balance dan change. Responden akan memilih emosi mana yang apabila digabungkan akan menghasilkan emosi lain. Berikutnya, managing emosi diukur dengan emosi manajemen dan emotional relationship. 3. Pendapat dari Six Korn. 1. Know yourself, yaitu mengenali diri sendiri dan secara jelas memahami apa yang kita rasakan dan lakukan. 2. Choose yourself, yaitu melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan bukan bereaksi secara autopilot. Yang ketiga, give yourself, yaitu melakukan sesuatu yang berdasarkan tujuan tertentu. 6. Pendapat dari Global Leadership Foundation. Tidak dapat dipungkiri bahwa kecerdasan emosi merupakan topik yang penting diajarkan pada generasi muda sehingga mereka paham sejak dini tentang cara mengelola emosi. Metode yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah oleh para pengajar untuk meningkatkan kecerdasan siswa-siswi adalah self-awareness exercise. Dapat membantu anak-anak dalam menghadapi stres atau kecemasan saat ujian. Adapun kesimpulan yang bisa saya sampaikan ialah kecerdasan emosi merupakan keterampilan yang dihipotesiskan sebagai kontribusi pada penilaian dan ekspresi emosi yang akurat dalam diri sendiri dan orang lain. Regulasi emosi yang efektif dalam diri dan orang lain, dan penggunaan perasaan untuk memotivasi, merencanakan, dan pencapaian goal dalam hidup seseorang. Kecerdasan emosional adalah jenis kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan untuk mengolah emosi diri sendiri dan orang lain, membedakan dan menggunakan informasi. Cukup sekian hasil presentasi saya pada pagi hari ini. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk kepada Ibu Lia dan teman-teman sekalian. Selamat pagi.